Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan mendemokan aplikasi buatan dari kelompok kami, yaitu aplikasi sistem informasi inventaris barang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nasruddin dan rekan saya Muhammad Safiin. Di sini saya sebagai autor untuk mendemokan aplikasi yang telah kami buat ini. Sebelumnya aplikasi ini digunakan untuk memudahkan tugas dalam membuat laporan, kemudian memudahkan tugas dalam pencarian data barang. Selain itu, definisi dari aplikasi sistem informasi inventaris barang ini merupakan suatu aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan inventaris barang. Oke, langsung saja. Sebelum kita menjalankan aplikasi ini, ada baiknya kita menjalankan servernya dulu menggunakan SAM sebagai server yang akan digunakan. Oke, klik tombol start pada APC dan SCL. Tunggu beberapa saat, akan tampil tampilan seperti ini yang menandakan bahwa server sudah siap untuk diaktifkan. Oke, untuk selanjutnya langsung saja klik App IVT V1 kejar. Tunggu beberapa saat sampai tampilan GUI dari aplikasi tampil. Nah, ini merupakan tampilan utama dari aplikasi yang kami buat. Singkatan dari aplikasi ini adalah SIIB atau Sistem Informasi Inventaris Barang. Ya, ini tampilan pertama yang pertama kali muncul ketika file jar-nya di running. Oke. Di sini terdapat beberapa menu seperti data gedung, data ruang, data kontak barang, data master barang, data perolehan barang, detail barang. Dan untuk transaksinya ada data barang masuk, data perpindahan barang, data barang keluar, data barang servis, dan data pemutihan barang. Oke, untuk tampilan awal sebelum login, semua menu-menu ini dinonaktifkan. Untuk selanjutnya, user harus melakukan login. Kita klik pada tombol login. Ya, di sini user harus menginputkan ID user dan passwordnya. Saya akan mencontohkan untuk ID user yang belum terdaftar. Ya, jika tidak sesuai, maka tampilan ini yang akan tampil, pesan bahwa ID user atau password tidak sesuai. Untuk selanjutnya, ini merupakan ID user yang sudah sesuai. ID user awal untuk administrator ialah ID 001 dan passwordnya adalah admin. Di sini saya bisa langsung menekan enter pada field password atau tekan button login. Di sini saya akan mencontohkan untuk enter. Ya, setelah beberapa saat, tampilan menu setelah login tidak jauh berbeda seperti menu sebelumnya. Hanya bedanya di sini menu-menu sudah diaktifkan sesuai level usernya. Di sini saya login menggunakan user sebagai administrator. Oke, langsung saja. Di sini ada menu yang sudah diaktifkan, dan sini ada file master. Untuk user ada tambahan data user dan export import. Kemudian menu file ini isinya sama seperti yang ditampilkan pada navigasi sebelah kiri. Oke, untuk tampilan reportnya kita view sebentar. Ini merupakan tampilan view reportnya. Saya akan praktekkan untuk view reportnya di akhir. Kemudian ada menu bantuan, ini tersedia bantuan konten atau tentang aplikasi. Ini merupakan tampilan tentang aplikasi. Ya, langsung saja. Yang pertama, menu bangunan, ada data gedung yang akan saya praktekkan. Di sini sudah tersedia satu data dan saya akan
mempraktekkan untuk input data baru. Untuk gedung yang berupa prodi, field prodi bisa diisi, tapi jika itu bukan prodi boleh dikosongkan. Saya akan mempraktekkan untuk data gedung non prodi. Untuk password diambil dari tanggal bangun gedung tersebut. Saya di sini akan mencontohkan tahun 2000, tanggal 1 Agustus, dan di sini otomatis GD 20.001. Lokasinya di sini lokasi boleh kosong, tapi ada baiknya untuk diisi. Setelah semua file diisi, silakan klik button simpan untuk menyimpan. Ya, jika konfirmasinya adalah data berhasil disimpan, artinya data berhasil disimpan dan akan ditampilkan pada tabel. Untuk yang kedua, ini untuk alur ubah data. Ubah data sendiri, saya akan mencontohkan data yang barusan kita masukkan. Di sini akan nampil buttonnya akan bertambah, yaitu hapus, ubah, dan baru. Baru ini untuk menginputkan data baru jika batal untuk mengubah data yang sebelumnya kita pilih. Saya akan merubah non prodi menjadi prodi FPL. Alamatnya saya pindah ke dan jika sudah, silakan klik button ubah. Ya, jika konfirmasinya adalah data berhasil disimpan, maka data akan otomatis diubah. Untuk pencarian, ini ada pencarian berdasar kode dan nama gedung. Kode itu ada ini sebelah kiri, dan nama gedung bisa dilihat pada tabel. Saya akan mencari kode gedung 1995. Ya, di sini sudah otomatis ketika mengetikkan kata kunci yang kita ingin. Yang kedua, saya akan memasukkan nama gedung. Ya, sudah otomatis tampil pada tabel. Kemudian untuk hapus data, saya akan mencontohkan data yang telah dipakai ketika dihapus. Ya, konfirmasi pertama adalah yakin untuk menghapus data ini. Di sini ada kode gedungnya yang ditampilkan. Jika no itu tidak jadi, jika yes maka akan muncul peringatan seperti ini jika data tersebut sedang dipakai. Peringatannya adalah tidak dapat menghapus data sedang dipakai. Ini jangan khawatir dengan peringatan ini, itu artinya data tersebut sedang dipakai. Kita akan coba menghapus data yang tadi kita inputkan. Yes. Ya, jika konfirmasinya adalah jika tampil pesan seperti ini, maka data berhasil dihapus. Oke. Otomatis data berhasil dihapus. Oke, kita tutup form data gedung. Untuk selanjutnya lanjut ke data ruang. Ya, ini merupakan tampilan data ruang, tidak jauh berbeda dengan data gedung. Langsung saja akan saya contohkan untuk menginputkan data baru. Ya, jika klik tombol user ini, maka akan tampil pilihan data gedung. Kita harus memilih data gedung yang akan digunakan untuk data ruangan. Oke, ini saya mencontohkan untuk GD 20.001. Nama gedungnya adalah AKN Kajen. Ini nama ruangnya saya akan menginputkan untuk laboratorium kimia. Ya, untuk kode ruangan ini diambil dari 4 kata pertama nama ruang, kemudian nomor urut gedung dan nomor urut ruangannya. Misalkan
Untuk keterangan sendiri bisa diisi keterangan deskripsi ruangan tersebut atau ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk ruangan tersebut. Misal tidak boleh mengambil komputer pada ruangan tersebut jika sudah kita simpan. Ya, jika konfirmasinya adalah data berhasil disimpan, maka data otomatis akan tersimpan. Oke, untuk selanjutnya saya akan mempraktekkan untuk ubah datanya. Saya akan mengubah data yang sudah saya gunakan pada form lain, contohnya lagu 001001. Di sini saya akan mengubah gedungnya menjadi 2000. Di sini juga saya akan mengganti tanggal gedungnya menjadi 2000. Ya, jika tampil pesan data berhasil disimpan, maka data tersebut artinya berhasil disimpan. Sekarang saya akan mempraktekkan untuk hapus data yang sudah digunakan. Ya, tampilan peringatan bahwa tidak dapat menghapus data sedang dipakai. Ini artinya data tersebut sedang dipakai pada data lain yang berkaitan. Dan saya akan menghapus data baru yang belum saya gunakan. Ya, saya yes. Oke, maka data berhasil dihapus. Data yang tampil pada tabel akan berkurang. Untuk pencarian ini sama seperti sebelumnya, menggunakan kode ruang dan nama ruang. Saya akan mencari untuk lagu, akan tampil, kemudian nama ruang adalah, saya akan mencari nama ruangnya itu teori. Ya, akan tampil. Untuk selanjutnya adalah menu barang. Ini merupakan menu-menu master barangnya. Saya akan contohkan yang pertama adalah data kelompok barang. Oke, di sini disediakan fil-fil berupa golongan, bidang, kelompok, subkelompok, hingga subkelompok dan nama kelompok barang tersebut. Di sini penjelasan dari golongan ini berisi satu angka pertama, kemudian di sini 2 angka atau 2 digit kode barang berupa bidangnya, kemudian ini untuk kelompok barang, ini untuk nomor subkelompok, dan seterusnya ada nomor subkelompok. Dan di sini berisi nama kelompok barangnya. Di sini saya akan mencontohkan untuk contoh data meja komputer yang kodenya adalah 206 02 01 dan subkelompoknya adalah 37. Di sini nama kelompoknya berupa meja komputer. Setelah selesai, kita bisa menyimpannya. Jika data berhasil disimpan, maka akan tampil pada tabel. Selanjutnya untuk ubah data, saya akan mengubah data yang tadi saya masukkan. Ya, tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Saya akan mengubah ya, contoh data yang komputer yang sudah saya gunakan. Demo 1. Maka data akan berhasil disimpan. Kemudian jika saya mencoba data komputer yang mana sudah saya gunakan pada data yang lain, maka akan tampil peringatan data tidak dapat dihapus, data sedang dipakai. Ya, jika sudah memasukkan data kelompok barang,
maka bisa kita lanjutkan untuk melakukan input data master barang. Oke, input data master barang kode sudah kami buat otomatis. Di sini tinggal memilih data kelompok barangnya. Saya akan mencontohkan pada data baru kelompok barang yang diinputkan tadi, yaitu meja komputer. Di sini nama barangnya misal meja komputer AIO, mereknya adalah AIO O2. Di sini untuk keterangannya bisa diinputkan langsung melewati field di sini atau bisa lewat keterangan di sini. Di sini kami hanya baru menyediakan keterangan untuk spesifikasi komputer, keterangan spesifikasi AC. Hanya itu. Untuk mesin kami belum menyediakan. Ini mungkin bisa dikembangkan bagi siapa yang mau mengembangkan suatu saat nanti. Oke, untuk spesifikasi meja komputer misal warna hitam, kemudian laci 2. Jika sudah selesai maka simpan. Jika tampil pesan bahwa data berhasil disimpan, maka data akan otomatis tampil pada tabel. Untuk selanjutnya saya mencontohkan untuk ubah data. Di sini saya mengubah data IO 213. Bisa diperhatikan di sini adalah IO 02 data sebelumnya. Ya, jika berhasil disimpan maka data otomatis akan berubah. Untuk hapus datanya saya akan contohkan data yang sudah dipakai. Ya, peringatannya sama seperti yang sebelumnya bahwa tidak dapat menghapus data sedang dipakai. Jika saya menghapus data meja ini, data sudah dapat dihapus. Oke, saya akan menginputkan kembali untuk melanjutkan tutorial tahap selanjutnya. Oke, selesai. Kita tutup form data master barang. Kita lanjut ke data perolehan barang. Oke, di sini disediakan file berupa kode BB, kode PBE1, kode PPBW, kode KPB, kode PKBB, kemudian jenis kewenangan dan tahun perolehan. Kemudian yang bawahnya ini adalah nama sumber barang tersebut. Barangnya bisa bersumber diambil dari kode registrasinya. Kemudian ini nama barang. Ini seperti form ini berguna untuk menginputkan data apa saja setelah pengadaan. Di sini saya akan menjelaskan dari nama-nama file kode registrasi yang ada di sini. Kode BB merupakan kode pengguna barang. Kode ini mengacu kepada kode bagian anggaran Kementerian Negara atau lembaga yang bersangkutan. Kemudian yang kedua ada kode PBE1, merupakan kode eselon 1, mengacu kepada kode unit eselon 1 bagian anggaran pada Kementerian Negara atau lembaga yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga ada kode PPBW, ini merupakan kode wilayah. Kode tersebut mengacu kepada kode provinsi, unit kerja pada kantor pusat Kementerian Negara atau lembaga, dan unit eselon 1. Kode wilayah diisi dengan 00 biasanya. Kemudian ada kode KPB. Kode KPB ini merupakan kode kuasa pengguna barang, mengacu kepada kode satuan kerja pada kode bagian anggaran.
Kemudian yang selanjutnya ini merupakan kode PKPB, itu kode kuasa pengguna. Kode ini hampir sama dengan kode KPB ini. Kemudian selanjutnya ada jenis kewenangan. Jenis kewenangan ini memuat uraian yang terdiri dari jenis kewenangan kantor pusat, KP, kantor daerah, KD, dekonsentrasi, DK, dan tugas pembantuan atau TP. Kemudian tanggal perolehan ini menyatakan bahwa barang tersebut diperoleh pada tahun berapa. Langsung saja saya akan mempraktekkan. Saya akan mencontohkan untuk kode PBB nya adalah 015, kemudian PBE 1 nya adalah 10, kemudian PPBW adalah 411792, kemudian KPB ini saya akan menginputkan 000, kemudian kode PKPB ini saya akan memasukkan KP, kemudian jenis kewenangan di sini saya isikan 00, kemudian jenis kewenangannya adalah KP. Kemudian nama sumbernya saya akan mencontohkan adalah APBD, kemudian barangnya adalah meja yang tadi. Data berhasil disimpan. Jika ingin mengubah data, klik pada tabel, kemudian tampilannya seperti ini. File yang ingin diubah silakan diubah. Setelah selesai, klik ubah data. Ya, maka data akan berhasil disimpan. Saya akan mencontohkan hapus data pada data yang sudah digunakan. Ya, tampilannya masih sama, tidak dapat menghapus, data sedang dipakai. Jika saya menghapus data yang saya masukkan tadi, maka otomatis akan berhapus dari tabel. Oke. Jika semua master sudah diisi, mulai dari kode data gedung, data ruangan, kemudian data kelompok barang, data master barang, dan data perolehan, kita sudah bisa melakukan transaksi barang. Transaksi barang di sini ada data barang masuk, data perpindahan barang, data barang keluar, data barang servis, dan data pemutihan barang. Oke, untuk pertama saya akan mencontohkan data barang masuk. Oke, sebelumnya saya sudah menginputkan data barang masuk jumlah 10 dan 2. Untuk melihat detail bisa klik pada tabel, klik akan muncul uraian data apa saja yang saya masukkan pada tanggal tersebut. Oke, bisa dilihat tanggal masuknya. Untuk selanjutnya saya akan mencontohkan input data barang masuk. Form ini digunakan untuk menginputkan data barang baru yang masuk atau untuk penggantian nomor barang lama. Ya, saya akan mencontohkan data barang baru yang masuk. Misal tanggal 30. Di sini kode masuk sudah otomatis diambil dari tahun masuknya. Ini nama barang. Kita harus memilih data yang tertera pada tabel ini. Saya akan memilih meja komputer, kemudian harus memilih penempatan barangnya. Oh ya, jika masih ada file yang kosong, maka akan tampil peringatan silakan melengkapi isian file, atau jumlah tidak boleh 0. Jumlah barang di sini tidak boleh 0. Oke, saya akan memilih penempatan barangnya adalah ruang teori RPL.
Di sini tanggal servis barang berupa tanggal servis barang atau tanggal pengecekan kembali barang tersebut. Misal barang tersebut petugas akan mengecek kembali satu tahun lebih 1 hari setelah barang tersebut masuk. Jumlah barangnya saya akan mencontohkan 10. Setelah selesai tambah ke tabel ya. Jika ingin menginputkan lagi, maka tinggal pilih data yang akan dimasukkan kemudian tambah ke tabel. Jika sudah selesai, maka simpan. Tombol reset di sini gunanya untuk mengulangi inputan jika terjadi kesalahan input. Oke, saya akan langsung simpan ya. Data berhasil simpan. Lamanya simpan di sini sesuai banyaknya jumlah barang yang kita masukkan. Oke, jika sudah berhasil disimpan, di sini akan nampil ya. Kemudian detailnya kita bisa lihat di sini. Di sini bisa dilihat kodenya adalah meja 001 hingga 10 karena jumlah yang kita inputkan ada 10. Kemudian ID petugas dan nama petugas juga sudah ditampilkan. Kemudian ada panah-panah di sini. Ini fungsinya untuk berpindah halaman ke halaman selanjutnya. Di sini ke halaman akhir dan di sini halaman awal. Ini merupakan nomor halamannya, di sini jumlah recordnya, dan di sini merupakan jumlah data yang ingin ditampilkan ya. Karena datanya hanya 10, maka jumlah halamannya otomatis hanya 1 dan kita belum bisa berpindah. Oke, jika input barang masuk sudah selesai, saya akan menyontohkan pada data perpindahan barang. Nah, ini berupa tampilan form untuk data perpindahan barang ya. Ini untuk input datanya. Oh ya, sebelumnya data barang yang tadi kita inputkan bisa dilihat pada detail data barang. Nah, di sini bisa dilihat seluruh data barangnya. Ya, ini ada status service. Status service ini jika pada tabel terchecklist itu artinya barang tersebut sedang diservis. Kita lanjutkan ke data perpindahan barang. Langsung saja saya menyontohkan ke inputnya. Di sini saya atau user harus memilih ruangan terlebih dahulu. Misal saya memilih ruangan RPL, di sini akan nampil data apa saja, data barang apa saja yang ada di ruangan tersebut. Kemudian pindah kemana, kemudian tanggal mutasinya, misal saya September. Di sini ada status barangnya dipindah itu dalam kondisi baik atau rusak ya. Di sini ada checklist. Ini gunanya jika tercek maka barang tersebut sedang servis, jika tidak maka barang tersebut hanya dipindah dengan statusnya baik atau rusak. Di sini berisi keterangan barang tersebut dipindah itu karena apa. Oke, jika sudah maka pilih data barang yang dipindah. Saya akan memindahkan meja dengan kode 01, 02, kemudian saya akan memindah barang komputer dengan kode urut 09 dengan statusnya adalah servis. Jika sudah selesai maka simpan. Oke, data akan berhasil disimpan. Di sini tersedia pindah semua. Ini gunanya untuk memindah semua data
yang ada di tabel atas ke tabel bawah ya, dengan syarat silakan melengkapi isian file. Jika sudah maka akan tersimpan di sini. Setelah selesai maka simpan. Oke, saya akan reset agar lebih cepat. Di sini data yang diinputkan akan tampil. Ya, di sini. Untuk mengubah data kita cukup klik satu kali pada tabel, akan muncul tampilan untuk ubah data. Saya akan contohkan statusnya adalah rusak. Jika berhasil, data akan berhasil disimpan. Jika hapus, sama seperti proses sebelumnya, tinggal hapus datanya. Padahal untuk mengembalikan tampilan. Oke, ini data yang kita pindah tadi. Untuk selanjutnya saya akan loncat langsung ke data barang servis ya. Ini merupakan tampilan histori untuk data yang diservis. Data tersebut diservis di mana. Jika ingin mengganti statusnya bahwa barang tersebut sudah selesai servis, ini tinggal klik tab di sini, ganti status barang. Barang tersebut akan diletakkan di mana. Kemudian statusnya itu setelah servis apakah sudah baik atau masih rusak. Di sini saya akan mencontohkan untuk baik. Tanggal servis di sini ini untuk menetapkan tanggal servis barang tersebut atau pengecekan barang tersebut. Oke, saya akan menambahkan untuk 2000 September 30 2017. Ini barang yang sudah servis berupa komputer 9 dan COM 1 ya. Jika sudah, simpan. Oke. Jika sudah selesai, kita bisa melihat barang yang tadi kita ganti statusnya di sini. Dia adalah komputer 009 ya. Barang tersebut sudah selesai servis dan ruangannya ada di teori RPL. Next, saya akan mencontohkan untuk transaksi barang keluar ya. Ini tampilan, ini ada beberapa data yang sudah saya inputkan sebelumnya. Untuk input datanya, kita tinggal pilih tab input data, kemudian pilih ruangan. Sama seperti perpindahan barang, akan tampil barang apa saja yang ada di ruang tersebut. Kemudian barang tersebut akan keluar kemana. Misal saya contohkan ke korban. Kemudian pilih tanggal mutasinya, misal 30 Oktober 2016. Di sini status baik. Keterangannya saya akan mengisikan keterangannya adalah testing. Di sini sama seperti perpindahan barang tadi. Jika checklist itu artinya barang tersebut dipindah untuk servis. Jika tidak, maka barang itu hanya dipindah dalam kondisi baik atau rusak. Saya akan memindahkan barang yang akan dikeluarkan, yaitu komputer 09 dan meja dengan kode 03. Setelah selesai, simpan ya. Historinya bisa dilihat di sini ya. Barang yang keluar adalah 9 dan 3. Kemudian untuk ubah data, tinggal klik pada tabel, kemudian ubah atau hapus data tersebut. Ya, untuk detailnya sama, kita bisa lihat di sini. Untuk meja 09
maaf, bukan meja tapi komputer 09 yang kita keluarkan tadi. Ya, ini statusnya tidak ada maklum tidak ini tidak ada di kampus Akademi Komunitas Negeri Kajen ini. Keterangan keluarnya bisa dilihat di sini. Dan untuk selanjutnya saya akan menentukan pemutihan barang. Ini merupakan tampilan data pemutihan barang. Penjelasan dari form ini digunakan untuk melakukan input transaksi data pemutihan barang. Di sini saya akan langsung saja mencontohkan input datanya. Sama seperti transaksi perpindahan barang dan barang keluar, di sini harus memilih ruangan terlebih dahulu. Di sini akan menampilkan data yang ada di ruangan tersebut. Kemudian pemutihannya itu tujuannya kemana, oleh siapa, misal polban. Dan di sini tanggal pemutihannya misal 30 Desember 2020. Statusnya baik diputihkan itu baik atau rusak. Keterangannya itu kenapa. Saya menyontohkan keterangannya adalah rusak berat dan barang tersebut tidak bisa diperbaiki lagi. Dan saya akan memilih data komputer 02 dan komputer 03. Oke, masih sama, pindah semua adalah memindah barang di sini. Reset untuk membersihkan file, simpan jika sudah ada data di sini. Simpan. Oke, untuk historinya bisa dilihat di sini. Data yang baru dipindahkan adalah nomor urut 02 dan 03. Oke, jika sudah, untuk selanjutnya merubah tanggal servis barang. Ya, sini ada button ubah, klik, maka akan tampilan form ganti tanggal servis. Syarat untuk menggantinya ialah checklist data mana saja yang ingin diubah tanggal servisnya. Ini tertera 30 September dan 1 Agustus. Saya akan mengubahnya menjadi 1 Agustus 2018. Maka akan otomatis terubah. Kemudian jika barang yang telah diputihkan itu digantikan dengan barang yang baru, maka user bisa melakukan penggantian nomor barang lama. Tadi kita memutihkan barang dengan kode urut 02 dan 03. Di sini bisa diisi terlebih dahulu filenya berupa tanggal masuknya. Misal barang tersebut masuk Desember 31. Kemudian di sini memilih nama barangnya, barang tersebut diperoleh dari mana. Misal saya menyamakan dapatkan dari polban. Kemudian pilih penempatan barang tersebut akan ditempatkan di mana. Dan tanggal servis penjelasannya masih sama seperti sebelumnya. Ya sudah, pilih barang yang akan diganti. Jika sudah, maka pilih barang yang akan diganti nomornya. Saya akan langsung mengganti dua-duanya dan simpan. Setelah selesai, historinya bisa dilihat pada data barang masuk dengan mengklik tombol refresh. Ya, ini data yang tadi kita ubah nomornya.
Oke, untuk lebih memudahkan user, kami menyediakan fasilitas yaitu ekspor import data. Cara menggunakan form ini ialah pertama pilih lokasi, kemudian save, setelah itu ekspor data. Saya akan mencontohkan pertama untuk ekspor data. Di sini saya akan mengekspor data. Saya akan memilih lokasinya saya memilih direktorinya adalah di A, latihan admin, activity ke-1, masing, kemudian save. Setelah save akan tampil di sini. Jika sudah, maka ekspor data. Jika ekspor data akan sukses, maka akan tampilan informasi seperti ini: ekspor data, backup data sukses. Oke, kita bisa cek datanya pada direktori yang tadi. Oke, ya, ini tampilan data yang berhasil kita ekspor. Kemudian saya akan mencontohkan untuk import data. Ya, data yang tadi sudah kita ekspor, saya akan contohkan untuk mengimport kembali. Ya, di sini sudah tampil, open. Jika sudah, maka import. Ya, jika sukses, maka akan tampil pesan bahwa restore data sukses. Oke. Selanjutnya saya akan mencontohkan cara mencetak laporan. Oke. Untuk cetak laporan sendiri, pertama klik menu report, kemudian akan tampil form view report. Di sini disediakan report berupa barang keluar per tahun, barang masuk per tahun, barang per gedung, barang per kelompok, barang per ruang, barang pindah per tahun, barang servis per tahun, kemudian data gedung, data ruangan, kemudian ada mutasi barang per tahun, kemudian pemutihan barang per tahun. Saya akan mencontohkan yang pertama, ada barang keluar per tahun. Tinggal klik button barang keluar, akan tampil combo box dan tombol lanjut. Ya, selanjutnya kita harus memilih tahun yang ingin kita cetak, misal 2016, kemudian lanjutkan. Setelah itu, ya, di sini akan tampil form, yaitu untuk bagian penandatanganan. Oke, di sini ada file, lokasi cetaknya, misal Kajen, kemudian nama penanggung jawabnya siapa, misal Presiden, kemudian penanggung jawab 2 Joni, kemudian Salnik. Ya, di sini ada 2 button, yaitu button tampil dan button tampil detail. Ya, kita tunggu beberapa saat. Ya, setelah beberapa saat, maka akan tampil tampilan seperti ini untuk reportnya. Jika ingin simpan report, bisa save di icon save ini atau langsung print di sini. Untuk tampilan detailnya seperti ini: laporan data barang keluar tahun berapa, kemudian tanggal cetak, kemudian di bawah ada penanggung jawab UAKPB dan penanggung jawab keuangannya siapa.
untuk report barang masuk caranya sama, pilih tahun terlebih dahulu, kemudian lanjut untuk mengisi file tanda tangan ini. Ya, tampilannya seperti ini, tidak jauh berbeda langkahnya seperti yang saya contohkan untuk barang keluar per tahun tadi. Untuk barang per gedung caranya sama, tinggal pilih gedung. Barang per kelompok, pilih kelompoknya, kemudian lanjut. Setelah itu isi file tanda tangannya, kemudian ruangan sama, pilih ruangan. Pindahan barang per tahun, pilih tahun. Barang servis per tahun, pilih tahun juga. Kemudian untuk data gedung dan data ruangnya, kita hanya perlu klik akan tampil data gedung. Begitu juga dengan data ruangan sama. Dan untuk mutasi per tahun, pilih tahun, lanjut, dan seterusnya. Caranya sama. Untuk selanjutnya, jika demo dari saya kurang jelas, maka bisa lihat pada bantuan konten yang kami sediakan. Bantuan konten ini berformat PDF, maka pada komputer harus sudah terinstall aplikasi PDF Reader. Oke. Ya, untuk yang terakhir ada input data user. Ini untuk data user, kode diinputkan secara manual. Saya akan mencontohkan untuk ID yang sama. Kemudian di sini ada jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Saya mencontohkan laki-laki, alamatnya adalah Palongan. Kode di sini saya default 1234, atau mungkin si pendaftar atau petugas baru sudah meminta admin untuk menginputkan passwordnya, bisa diganti di sini. Kemudian di sini ada level user. User tersebut akan dijadikan administrator atau user. Saya mencontohkan untuk user. Kemudian jika muncul pesan kode user sudah digunakan, itu artinya file ID ini sudah digunakan kodenya. Oke, solusinya kita hanya cukup menggantinya. Ya, jika ID tidak sama, maka data berhasil disimpan. Oke. Kemudian untuk menonaktifkan user, di sini ada status. Kita tinggal pilih checklist di sini. Misal saya akan menonaktifkan user keceh badai. Oke. ID 02 akan dinonaktifkan dengan tampilan pesan seperti ini. Nonaktifkan ID 002. Jika no, itu batal. Cancel itu batal juga. Jika yes, maka akan dinonaktifkan. Sekarang kita akan buktikan bahwa user keceh badai tidak bisa login. Ya, ID 002 ini memiliki kode 1234. Ya, karena user tersebut dinonaktifkan, peringatannya adalah ID user atau password tidak sesuai. Jadi beberapa kali pun mencoba, maka tidak akan bisa login.
saya akan login kembali menggunakan administrator. Kemudian saya akan mengaktifkan pg002. Oke, kita coba login kembali. Passwordnya 1 2 3 4. Ya, user tersebut bisa login. Kemudian jika statusnya adalah user, file master yang tersedia hanya ubah password. Ya, untuk ubah password sendiri di sini disediakan 3 file, yaitu password lama, password baru, dan ulangi password baru. Pertama-tama kita harus menginputkan password lama terlebih dahulu. Jika passwordnya salah, di sini otomatis akan tampil silang. Passwordnya jika benar akan tampil checklist. Kemudian untuk password baru saya akan ubah menjadi 1 2 3. Kemudian jika saya menginputkan di sini 1, maka tidak sesuai dengan password baru, artinya data belum bisa disimpan. Jika benar, maka checklist. Jika ketiga file ini sudah tercentang, maka sudah bisa diubah. Sekarang kita logout dan login kembali. Passwordnya adalah 1 2 3 dan kita login. Oke, berhasil. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.